10 top berita Timnas Indonesia hari ini. Timnas darurat usai Martin Paes terancam absen versus Bahrain. Kiper andalan Timnas Indonesia, Martin Paes, terancam absen menjelang laga menghadapi Bahrain pada 10 Oktober mendatang. Tersisa beberapa hari lagi, skuad Garuda akan bertandang ke Bahrain dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia. Cederanya Martin Paes membuat kerugian besar bagi skuad Garuda. Pasalnya Martin Paes merupakan sosok paling penting dalam rekor Indonesia tak terkalahkan saat ini. Berkat penampilannya saat menghadapi Australia dan Arab Saudi, Timnas belum terkalahkan. Kabar Martin Paes mengalami cedera langsung dikabarkan oleh FC Dallas lewat akun resminya. Menurutnya, kiper yang akrab dipanggil Bang Paes itu mengalami cedera pergelangan tangan ringan. Meski demikian, kabar baiknya Martin Paes langsung ditepikan dan tidak dipaksakan oleh FC Dallas dan berjanji akan mengembalikan Paes ke Timnas dalam kondisi sehat menjelang melawan Bahrain. Semua supporter pun berharap Paes akan segera pulih dan dapat memperkuat skuad Garuda melawan Bahrain dan Cina nanti. Patut kita doakan agar Bang Paes segera pulih dan memperkuat Timnas Garuda. Meselgers berpotensi cedera jelang laga versus Bahrain. Meselgers saat ini cukup membuat khawatir para supporter Garuda. Pasalnya, di bulan Oktober menjelang menghadapi Bahrain, Meselgers berpotensi cedera karena memiliki jadwal pertandingan yang sangat padat. Seperti yang diketahui, pada tanggal 4 Oktober mendatang, Meselgers dan timnya FC20 akan bertanding melawan Fenerbahce dalam ajang UEFA Europa Liga. 2 hari setelahnya, mereka akan kembali bermain di Eredivisie, menghadapi Feyenoord. Dengan padatnya jadwal tersebut, para supporter khawatir Meselgers mengalami cedera dan akan merugikan Timnas Indonesia. Namun terdapat sedikit kabar cukup menenangkan hati para supporter Indonesia, yaitu pasalnya pelatih 20 kemungkinan akan merotasi beberapa pemain intinya agar mereka tidak kelelahan. Seperti yang diketahui, Meselgers adalah salah satu pemain inti di FC20. Semoga Meselgers diberi kesempatan untuk menghangatkan bangku cadangan saat melawan Fenerbahce dan Feyenoord nanti, agar tak mengalami cedera yang serius saat menghadapi Bahrain nanti. Pernyataan mengejutkan pelatih Jepang, Timnas lolos Piala Dunia. Pelatih Jepang Hajime Mariyosu menyampaikan pernyataan yang mengejutkan. Ia mengungkapkan bahwa peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 sangat terbuka lebar. Menurutnya, dengan skuad yang dimiliki oleh Timnas saat ini, pasukan Garuda akan lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang. Pernyataan ini langsung disampaikan oleh pelatih negeri Sakura tersebut kepada media Jepang Nikkei Asia. Timnas Indonesia akan pergi ke Piala Dunia bersama kami, ucap Hajime Mariyosu kepada media Jepang Nikkei Asia. Bek kiri keturunan Indonesia, andalan Mourinho berpotensi gabung Timnas. Pemain keturunan Indonesia Belanda, Jayden Oosterwolde, berpotensi susul Meselgers gabung ke Timnas Indonesia. Jayden merupakan sahabat kecil dari Meselgers dan Eleanor Renders sejak kecil. Di kesempatan inilah, peluang Jayden untuk bergabung ke skuad Garuda cukup terbuka lebar. Hal yang paling menarik dari Jayden ini adalah ia menjadi salah satu pemain kesayangan dari Mourinho. Siapa yang tidak kenal dengan pelatih Mourinho? Salah satu pelatih terbaik di Eropa. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu memiliki skill dan kemampuan bertahan yang sangat kuat dan kokoh. Dia bahkan kerap disandingkan layaknya Rudiger, salah satu bek andalan Real Madrid. Sehingga wajar Jayden selalu menjadi andalan Mourinho di lini belakang. Dari statistik inilah Jayden menjadi aset penting bagi Timnas Indonesia dan tentunya akan menjadi benteng bertahan di Timnas Garuda. Saat ini pelatih Timnas Indonesia sedang melakukan negosiasi terhadap pemain berusia 23 tahun tersebut untuk segera dinetralisasi memperkuat Timnas Indonesia. Sebelumnya, PSSI kabarnya sudah melakukan tawaran kepada Jayden untuk memperkuat Timnas U20. Namun sayang Jayden belum memberikan kesediaannya karena masih fokus untuk tembus ke Timnas Belanda. Dan kabarnya hingga saat ini Jayden belum juga dipanggil oleh Timnas Orange. Hasil itu pun dapat menguntungkan skuad Garuda karena kemungkinan Jayden akan menerima tawaran bergabung ke Timnas Indonesia. Sinteyong coret 3 pemain paling berjasa di Timnas. Pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong, resmi memanggil 27 pemain dalam laga lanjutan kualifikasi
Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga menghadapi Bahrain dan Cina. Pelatih asal Korea Selatan itu juga mencoret 3 pemain yang sempat berjasa di timnas saat melawan Arab Saudi dan Australia. Ketiga pemain yang dicoret oleh Sinteyong adalah Justin Hubner. Justin Hubner dicoret karena mengalami cedera saat melawan Australia. Kemudian Adi Satrio yang kabarnya dicoret karena mengalami cedera saat berbenturan dengan bek PSIS Semarang. Lalu ada Ramadan Sananta yang tak tahu apa sebabnya. Namun kabarnya karena tak masuk ke dalam kebutuhan tim dan taktik Sinteyong. Timnas Indonesia OTW ranking FIFA ke-120 dunia. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia. Terdekat, pasukan Sinteyong akan menghadapi Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan melawan Cina pada 15 Oktober 2024. Seandainya timnas Garuda berhasil mengalahkan Bahrain, maka skuad Merah Putih akan memperoleh poin tambahan sebanyak 16,89 poin di ranking FIFA. Kemudian, jika kembali meraih kemenangan menghadapi Cina, maka poin FIFA timnas akan bertambah sebanyak 15,55 angka. Dengan begitu, pasukan Sinteyong akan mendapat total poin sebanyak 32,44 poin di 2 laga tersebut. Dan jumlah poin ini membawa timnas Indonesia naik posisi drastis di ranking FIFA. Sebagai informasi, timnas Indonesia saat ini berada di posisi ke-129 ranking FIFA. Dan jika menang menghadapi Bahrain dan Cina, maka skuad Garuda akan mengalami kenaikan ranking drastis mencapai 9 posisi di ranking FIFA. Dengan begitu, skuad Garuda bisa naik di urutan ke-120 dunia dengan total 1.156,61 poin. Madam Pang kunjungi PSSI cari kelemahan timnas Indonesia. Beredar kabar kunjungan Presiden sepak bola Thailand, Nualpan Lamsam atau yang akrab dipanggil Madam Pang, berencana untuk mencari kelemahan timnas Indonesia. Sebagai informasi, Madam Pang berkunjung ke Indonesia dan bertemu Ketua Umum PSSI dalam rangka menjalin hubungan antar federasi di ASEAN. Dalam pertemuan tersebut, Madam Pang memberikan pujian dan apresiasi kepada PSSI setelah timnas Indonesia mengalami kemajuan pesat sehingga sampai tembus ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, di balik kunjungannya tersebut, muncul rumor yang menyebutkan bahwa wanita berparas cantik itu memiliki niat untuk mencari kelemahan dari timnas Indonesia, sehingga akan menjadi senjata dalam melewati kemajuan skuad Garuda yang saat ini mulai berkembang pesat. Patut kita waspadai agar PSSI tidak lengah dengan segala pujian dan sanjungan yang diberikan oleh negara tetangga, termasuk Vietnam dan Thailand. Indra Sapri janji tambah pemain keturunan timnas U20. Pelatih timnas U20 Indra Sapri menyampaikan janjinya akan mencari pemain naturalisasi yang baru dalam memperkuat timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia 2025. Saat ini, pelatih berkumis tebal itu sudah memiliki 5 pemain keturunan di timnas U20. Kelima pemain tersebut adalah Jens Raven, Welber Jardim, Ji Dabin, Mesel Hamzah, dan Osomane Camara. Dari kelima pemain tersebut, hanya Jens Raven yang bersedia pindah kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Sementara keempat pemain lainnya hanya memilih berpaspor Indonesia. Tidak hanya pemain keturunan, Indra Sapri juga akan mencari pemain-pemain lokal yang berkualitas yang masih ada di klub dan belum pernah bergabung ke timnas U20. Jadwal lengkap timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 leg kedua. Indonesia versus Arab Saudi pada tanggal 19 November 2024. Kemudian Australia versus Indonesia pada tanggal 20 Maret 2025. Lalu Indonesia versus Bahrain pada tanggal 25 Maret 2025. Selanjutnya Indonesia versus Cina pada tanggal 5 Juni 2025. Dan yang terakhir Jepang versus Indonesia pada tanggal 10 Juni 2025. Mampukah Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan negara-negara besar tersebut? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Petinggi Suwon FC remehkan Arhan usai dipanggil timnas. Salah satu petinggi Suwon FC buka suara terkait pertama Arhan yang jarang dimainkan.
namun dipanggil memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Bahrain. Menurutnya, skill pertama Arhan masih pas-pasan, walaupun sering berlatih bersama tim. Sehingga menurutnya Arhan pertama tidak layak memperkuat timnas Garuda. Arhan memang rajin berlatih, namun dia sering dipanggil ke timnas Indonesia. Kalau saya agak melebih-lebihkan, waktu yang dihabiskannya di Korea sama saja dengan waktu yang dihabiskannya di timnas Indonesia. Dia akan masuk ke timnas Indonesia jika sudah terbiasa. Dari segi skill, dia masih agak kurang untuk berdiri di pentas teratas Liga Korea Selatan. Saya rasa dia akan cukup kompetitif di Liga 2 Korea Selatan, kata petinggi Suwon FC dikutip dari Sport G. Sekian 10 berita top timnas hari ini. Jangan lupa di subscribe agar tak ketinggalan berita seputar timnas lainnya.